PLTS rumah dengan daya 1300 sampai 2200, untuk budget 15 juta, kurang bahkan sedikit ya, sampai 20 juta, 25, bahkan sampai 30 juta plus tergantung budget teman-teman. Ini saya akan beberkan di sini kira-kira barang-barang apa aja yang perlu teman-teman kumpulkan, teman-teman beli untuk bikin PLTS seperti ini. Ya, jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini saya akan bahas PLTS untuk rumah 1300 sampai 2200 volt ampere. Ini tempo hari di sebulan lebih yang lalu saya udah bahas PLTS 12 jutaan. Tapi melihat perkembangan pasar, ternyata barang-barangnya sudah pada naik. Dan beberapa barang-barang udah susah di pasaran. Beberapa entah laris entah apa, saya juga nggak ngerti, tapi udah susah di pasaran. Maka itu saya update lagi sekarang gitu ya. Ini juga semua berdasarkan pengalaman sendiri. Maka itu ada beberapa barang yang saya nggak rekomen lagi, karena yang saya pakai pun tidak sesuai dengan speknya ya. Seperti baterai gitu, contoh saya pakai baterai speknya 200 ampere hour. Ternyata begitu saya pakai, dari pengalaman itu energi efektifnya paling di 5 kWh. 5 kWh efektif ya, efektif bisa dipakai. Jadi paling enggak itu baterai dugaan saya 120-an lah. 120-an ampere hour. Paling 140, nggak nyampe 150 gitu. Boro-boro 200, tapi paling enggak lebih dari 100. Maka itu saya nggak rekomen ya. Oke, nggak berlama-lama. PLTS dengan budget 15 juta sampai 20, 25, bahkan 30 plus tergantung budget kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen top 15 juta, ya udah pakai yang seperti apa. Nggak niat mau expand misalnya gitu ya. Kalau niat mau expand, ya ntar pakai seperti apa gitu. Expand pun barang-barang yang ada tetap terpakai gitu. Itu paling nggak nanti sebulan sekali saya update lah. Saya update kalau barang-barang mungkin yang di sini udah jarang atau susah didapat, saya update dengan perkembangan terbaru lagi gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi PLTS ini saya bagi dengan bagian-bagian, yaitu panel, baterai, lalu di sini bagian ini MPPT dan inverter. Nanti ada yang digabungkan dengan hybrid, satu alat aja. Ada juga yang jadi dua alat, MPPT dan inverter. Itu tergantung kebutuhan. Lalu di sini saya butuh ATS. Walaupun yang hybrid, saya tidak menggunakan ATS dari dalam alatnya ya. Selain ATS itu juga nggak synchronize, tapi juga karena ATS itu kan dibutuhkan untuk fungsi UPS, sedangkan di sini bukan untuk fungsi UPS. Kita fungsinya untuk ngirit listrik ya. Jadi nggak ada tuh acara ngisi baterai dari PLN, nggak ada. Ngisi baterai itu dari PLTS. Tidak ada ngisi dari PLN. Maka itu fungsi ATS dari dalam alatnya saya hilangkan. Jadi kita pakai ATS sendiri. Terlepas nanti ATS-nya teman-teman mau pakai yang biasa, yang pindah asal pindah, atau mau pakai ATS synchronize, tergantung device atau peralatan yang teman-teman punya di rumah. Ya, sebelum lebih jauh ke komponen-komponen utama ini, panel, baterai, MPPT, inverter, ATS, kita langsung bahas barang fix dulu ya. Barang fix yang dibutuhkan untuk semuanya, bahkan yang sampai 30 juta pun, dari 15 juta sampai 30 juta plus, bisa sampai 33 mungkin. Itu akan butuh ini. Dan ini harganya fix. Kurang lebih 1 juta ya, saya budgetin. Di sini ada kabel PV. Kalau kawan-kawan mau expand, bisa pakai kabel PV
6 mm. Kalau mau kira-kira di 15-20 juta aja, mentok-mentok di 25, ya pakai kabel PV yang 4 mm cukup. Dan itu kabel yang bagus. Walaupun bukan slow cable ya, tapi kabel bagus. Lalu ada energy meter. Ini rasanya semuanya sudah saya bahas di bahasan-bahasan yang lalu ya, seperti yang PLTS 6 jutaan atau 12 jutaan ya. Energy meter ada 2. Nah, terserah kawan-kawan mau yang kayak gimana. Ini masing-masingnya 150 ribuan. Lalu ada MCB-AC, MCB-DC masing-masing 2. Masing-masing saya budget 50 ribuan, mungkin ada 55 apa. Jadi 4 nih sekitar 200-an lah. Lebih-lebih. Terus ada skun dan lain-lain. Alat-alat meritil yang lain-lainnya. Maka itu saya budgetin 1 juta nggak ini ya. Nggak kurang ya. Bahkan kalau mau kawan-kawan dapat barang yang ngulik bisa lebih murah, bisa kurang dari segini. Bisa kurang. Maka itu untuk spare, ongkos kirim, dan lain-lain. Untuk beli gorengan, saya spare di sini 1 juta ya. Jadi paling nggak untuk yang budget 15, kita spare untuk beli barangnya sekitar 14 di luar ini. Ya, oke. Sekarang masuk ke panel surya ya. Panel surya ukuran terkecil dari spek semua ini kita pakai 2 lembar. 2 lembar yang 550 WP. Nah, ini saya screenshot, ada merek Leso 550 watt peak, ada juga merek Jinko. Dua-duanya ini merek bagus ya. Dari segala testimoni, ini merek bagus, bukan merek abal-abal. Harga tertera di toko oren saya 1672. 1672, kita butuh 2 piece. Di sana ada packing kayu. Kalau saya dengan member VIP itu ongkir gratis. Itu tinggal didiskusikan sama sellernya ya. Ini saya budgetin jadinya per piece-nya 2 juta. Sehingga 2 piece ini nggak keterlaluan kalau saya budgetin 4 juta ya. Saya budgetin 4 juta. Sehingga dengan komponen lain-lain di atas, ini sudah masuk di 5 juta. Bahasan selanjutnya kita akan bahas baterai ya, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan bahas baterai ya. Di sini baterai saya rekomendasikan Huawei 48 volt 100 ampere hour. Ini 48 volt untuk sistem 16S ya, itu harus dipertegas. Jadi kalau kawan-kawan mau cari merek lain juga nggak masalah. Ini buatan produksi 2025, maka itu harganya di 6,5 juta. Harganya sebenarnya 7 juta ya, tapi ada diskon 12% untuk member VIP. Saya dapat 6,5 juta. Itu member VIP cuma 30.000 untuk 6 bulan ya. Jadi kalau kawan-kawan di toko oren memang lagi pengen beli banyak barang, itu semua ongkir gratis. Kita mau beli barang 1 kintal pun ongkir gratis. Jadi enak ya, mau sehari beli 10 kali barang meritil-meritil, barang 15.000, barang 10.000, itu gratis semua. Kalau nggak VIP itu ya dia dijatah ya. Ntar mau beli lagi gratisnya baru besok gitu. Ada beberapa sih seller-seller tertentu yang ongkirnya nggak gratis, kayak barang-barang kecil kayak resistor apa. Tapi itu jarang. Kalau barang-barang ini rata-rata udah gratis semua. Bahkan untuk yang 1 kotak, saya dengan instan itu gratis. Instan 2 jam, 3 jam sampai barangnya. Same day ya. Itu dari testimoni yang saya baca, dia 16S 51,2, dia stabil.
second rasa baru buatan 2025. Jadi kalau teman-teman mau cari yang buatan 2024 atau 2023 juga saya rasa nggak masalah. Itu mungkin ada beberapa yang bisa dapat di bawah 5 juta ya. 2024 5 jutaan mungkin. Karena patokan kita kan dia kalau sehari dia dicas sekali aja maksimal ya. Bahkan mungkin 2 hari sekali dicas dalam pemakaian mereka ya. Sebelumnya sewaktu barang masih dipakai tangan pertama. Itu setahun aja cuma 300-an. Jadi 1000 cycle aja udah makan 3 tahun. Jadi sampai dengan 3 tahun aja juga dia baru kepake paling 1000 cycle. Belum lagi kalau kita hitung saat barang ada di seller, dia kan nggak discas. Paling sekali 2 kali saat mereka ngetes. Sisanya ditumpuk aja gitu. Itu ngurangin jumlah discasnya. Jadi paling nggak kita bisa pakai lebih lama gitu. Nah ini yang saya rekomendasikan buatan 2025. Udah di screenshot, di deskripsi ada ininya, linknya. Harganya 6,5 juta. Jadi dengan di atas dengan 1 juta barang lain-lain dan panel 4 juta tambah 6,5 juta itu udah masuk budget 11,5 juta ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli ininya 2 ya silakan. Jadi mungkin nanti budget teman-teman akan jalan di 25 atau 20 juta gitu. Tapi ini udah pasti. Udah pasti di panel juga ya. Panel udah pasti. Semuanya pakai kayak gini. Jadi nanti bisa di-expand 3, 4 atau 6. Kalau panel. Kalau baterai ya saya di sini paling saranin expand 2. Ini untuk 2 lebih dari cukup. Saya aja nih pakai, kalau saya boleh ulang, saya cuma beli ini 1 cukup nih untuk rumah saya nih. Dengan pemakaian yang efektif, itu akan cukup. Paling beberapa hari nggak cukup pakai PLN cuma setengah kWh aja di subuh sampai matahari muncul sampai jam 7 tuh paling setengah kWh. Untuk teman-teman tahu ya, di rumah nih sekarang setelah pemakaian baterai efektif, saya isi token terakhir tanggal 24. Token 24 April 2026. Sekarang dari token itu sekarang masih sisa sekitar 22 kWh. Bisa dibayangin teman-teman ya. Itu di awal-awal juga di bulan-bulan pertama pemakaian masih rada banyak ya. Masih rada banyak, saya masih coba-coba alat, masih banyak pakai PLN. Juga masih banyak hujannya dari tanggal 24 April ini. Tapi sekarang ya di sebulan terakhir ini itu seminggu aja nggak nyampe 1 kWh saya pakai. Jujur aja. Paling sehari apes-apes tuh 0,1 0,2 kWh gitu. 0,1 kadang-kadang. Kadang-kadang nggak sama sekali. Jadi benar-benar efektif ya. Karena saya udah pakai ATS Zero Synchron yang pakai kapasitas baterai. Jadi di voltase tertentu dia akan pindah ke PLN. Jadi walaupun saya punya inverter sudah alarm, kalau voltasenya belum mencapai yang saya tetapkan, dia belum pindah PLN. Begitu tetapkan, dia pindah PLN. Teman-teman bisa ikuti ya konten saya yang bahas ATS. Itu benar-benar, sekarang seminggu paling nggak nyampe 1 kWh, paling setengah kWh. Jadi saya targetin nih 100.000 nih bisa 100 hari gitu. Bahkan nanti bisa lebih. Bentar lagi aja udah 3 bulan nih, udah masuk 3 bulan. kWh masih banyak, masih 22 kWh. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi udah masuk 11,5 juta. Untuk yang mungkin mau budget 20 juta juga saran saya expand di panel dulu. Panelnya pakai 3 atau pakai 4. Jangan expand di baterai dulu. Kalau expand di baterai mungkin budget udah
25 atau 30 juta nih. Kalau panel 4, baterainya 2 gitu. Tapi udah dijamin untuk rumah 2200 sudah aman bener. Bisa dijamin udah 150.000 bisa 3 bulan kali. Token 50.000. Oke teman-teman, bahasan selanjutnya kita masuk ke MPPT dan inverter. Ini lumayan rumit ya, karena ada banyak variasi. Mau yang pisah-pisah atau yang mau yang gabung. Yang pisah-pisah pun ada banyak pilihan untuk teman-teman ya. Oke, kita masuk bahasan berikutnya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas SCC dan inverter ya. SCC di sini kita pakai SCC MPPT. Juga inverternya SCC saya rekomendasikan Tafware ya. Tafware 60 ampere itu bisa sampai 4 panel paling enggak. Kalau 3 panel bisa langsung di seri, dia bisa sampai 160 volt. Itu saya udah screenshot, juga nanti ada link pembeliannya di deskripsi ya. Dia bisa sampai 160 volt, sehingga kalau satu panelnya sekitar 40-an sampai 45 volt, 3 panel bisa di seri ya. Sehingga ampernya masih kecil. Nah itu di harga 1.050.000-an, 1.050.000. Inverter terpisah untuk yang budget paling minim biar bisa masuk di 15 juta. Saya sarankan inverter pakai yang 3 kW cukup, atau kalau mau 4 kW pun masih cukup. Itu di 3 kW tuh 1.250.000. Ini 4 kW-nya di 16,5. Dia udah sinus murni sehingga aman untuk alat-alat motor, untuk mesin cuci, untuk pompa air, untuk kulkas, AC, itu aman. Ini 3 kW beban puncaknya ya. Jadi untuk teman-teman yang di 1.300 bisa pakai ini. Kalau mau aman, mau lebih aman lagi pakai yang inilah. Sedangkan beban kontinunya separoh dari ini. Semuanya ini separoh. Kita patokannya kayak gitu. Bahkan kalau mau aman banget ya jangan sampai separoh. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang budget 15 juta, ini udah masuk 11,5. Kesini 12,5. Kesini masih masuk nih. Paling nanti tambah ATS. ATS nanti kita bahas belakangan ya. Untuk teman-teman yang punya budget 20 juta, kalau mau expand di panel pakai 3 dulu. Baterai tetap pakai 1. Panel pakai 3, 6 juta. Tambah 1 jadi 7. Tambah baterai 6,5 jadi 13,5. Tambah ini SCC 14,5. Nah ini di sini teman-teman mau pakai yang hybrid boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Itu pilihannya. Atau panelnya mau pakai 4 sekalian langsung. Sehingga 2 seri, 2 paralel. Masing-masing di seri, lalu 2 itu di paralel turun ke bawah gitu. Kayak yang saya punya sekarang. Baterai tetap. Ini mau pakai ini terpisah boleh. Mau pakai yang 5 kW dengan MPPT, atau mau pakai yang hybrid juga boleh. Itu sekitar di harga 4.400.000, 6,2 kW, 110 ampere. Jadi nanti mau tambah sampai 6 sampai 8 dia punya panel, ini masih aman. Jadi untuk yang budget besar, kepalang beli yang ini langsung. Ya, beli yang hybrid.
Ini saya tampilkan ya, link belinya juga ada. Itu untuk yang saya pakai merek Techfine. Sekarang di pasaran udah nggak ada. Di tempat saya beli juga udah nggak ada. Kayaknya laris ya. Kayaknya dia mau impor juga eh, nggak dapat lagi apa gimana, saya juga nggak ngerti. Ada sih beberapa sisa-sisa di pasaran tapi udah mahal. Rata-rata habis. Yang tadinya majang tuh dipajang yang tipe lain yang banyaknya sekarang yang 24 volt. 48 volt ini laris banget ya. Gitu teman-teman. Jadi paling nggak untuk yang budget di atas 15 udah bisa sampai 20 ya, 18 19 udah bisa mikir di sini. Apakah mau langsung sekalian atau nanti mau pakai 15 dulu, kumpulin uang lagi, nanti tinggal beli panel. Jadi ini panel, kalau dari 2 panel expand jadi 3 atau jadi 4 sekalian. Kalau jadi 3 ya di seri langsung 3, kalau jadi 4 ya 2 paralel 2 seri gitu. Terus juga MPPT kalau kira-kira mau expand banyak ya beli yang hybrid sekalian. 4.400.000 udah dapat 6,2 kW, 110 ampere. Ini panjang ini. Didiskusikan juga sama sellernya masalah garansi ya, teman-teman. Tapi rata-rata kalau udah barang-barang begini, sellernya bertanggung jawab kok. Dia seller-seller besar ya, bukan toko ecek-ecek, bukan toko abal-abal. Dia perhatiin masalah garansi apa segala macam. Didiskus dulu sama mereka gitu. Ya, gitu teman-teman. Untuk SCC dan MPPT ini udah masuk ya. Baik untuk yang 15 juta, budget 20, bahkan sampai budget 25 ya. Udah masuk ini. Ini budget 30 kalau untuk baterai tambah jadi 2. Itu aja. Paling nanti kalau ada penambahan budget lagi di sini nggak banyak lagi tentang ATS. Bahkan kalau ATS mau pakai yang biasa, yang ATS 100 ribuan ya bisa. Tapi nanti untuk alat-alat seperti kulkas, pompa air, pompa kolam, AC, itu pindahnya nggak smooth ya. Nggak smooth bukan dalam arti reset seperti komputer, bukan. Cuman fasanya kadang-kadang belum sinkron, dia udah pindah. Karena pindahnya nggak nunggu sinkron dulu gitu. Itu bedanya. Ya, selanjutnya kita bahas ATS ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pembahasan ATS ya. ATS di sini tetap kita pakai karena memang kita perlu untuk pindah dari inverter ke PLN saat voltase baterai sudah low. Ibaratnya saat low bed, itu pindah PLN. Nah, ATS sebenarnya udah ada di dalam hybrid ya. Di dalam hybrid inverter tuh udah ada perpindahan ke PLN. Tapi nanti saat pindah ke PLN, pindahnya pakai ATS biasa gitu. Kalau teman-teman pengen seperti itu ya nggak masalah. Tapi opsi untuk ininya sebaiknya dimatikan. Opsi untuk isi cas baterai dari PLN gitu. Kalau teman-teman mau tujuannya untuk ngirit listrik ya, ngirit token PLN. Tapi kalau tujuannya untuk UPS, ya kepalang. Bahasan kita bukan soal itu gitu. Kalau tujuannya untuk UPS, kita nggak usah beli panel. Cukup hybrid dengan baterai aja cukup. Itu udah jadi UPS untuk satu rumah. Nah, kembali kita kan sekarang bahas untuk gimana ngirit baterai dengan sistem PLTS. Namanya PLTS ya harus ada panel gitu. Nah, ATS-ATS yang ada di pasaran itu ATS untuk mati lampu. Biasanya untuk genset atau untuk inverter dengan baterai gitu. Nah, seperti ini ya, yang udah jadi itu ya. Merek Tom and Jerry, Tom ZN. Itu
ATS untuk pindah, kalau misalnya PLN mati dia pindah ke genset atau inverter gitu. Banyak juga dibahas di YouTube yang kalau pindah ke genset dia pakai jeda waktu untuk kasih jeda untuk genset nyala dulu gitu. Atau yang rakitan sama juga, yang rakitan juga itu untuk pindah antara PLN genset atau genset PLN gitu. Kalau PLN-nya udah hidup lagi, otomatis dia berpindah ke PLN lagi. Atau yang bahkan modul jadi pun ini. Ini saya screenshot semua ya. Modul-modul yang ada di pasaran. Modul jadi pun ada nggak sampai 100.000. Itu untuk pindah dari PLN ke power kedua ke secondary, baik itu genset maupun inverter dan sebaliknya gitu. Jadi saat saya cari untuk ATS yang berdasarkan kapasitas baterai ya kita mesti ngerakit. Kalau ngerakit gitu ya udah bukan di bahasan kita ini gitu. Dimana untuk teman-teman yang memang ya bisa sih untuk konek-konekin apa selagi ada petunjuk, tapi untuk ngerakit kan itu perlu kemampuan tersendiri gitu ya. Itu udah bahasanya lain lagi gitu. Kalau yang udah untuk kapasitas baterai biasanya udah masuk ke ATS sinkronus. ATS sinkronus tuh di bahasan video saya sebulan lebih yang ini nih, sebelum ini itu saya bahas tuntas itu. Saya bahkan dari eksperimen nemuin cara ininya gitu, karena memang nggak dibuka ya di di forum-forum di YouTube, di channel-channel YouTube, rahasia dalamannya nggak dibuka, jadi saya mesti cari sendiri gitu, gimana cara dapet sinkronusnya segala macam sampai saya bikin untuk di rumah gitu ya, bahkan saya bikin untuk tiga ATS lah ibaratnya, untuk 3 bagian rumah. Itu udah saya bahas ya di bahasan saya di channel YouTube saya sebelum ini. Jadi di sini saya rekomen, mohon maaf nih, jadi saya sendiri ngebikin untuk yang 2200 VA dan 4400 VA. Kalau teman-teman mau ya beli yang udah jadi ya udah ada di YouTube tuh, tapi harganya masih di atas 1 juta ya. Sedangkan saya bikin dengan yang lebih ringkas untuk 2200 tuh paling 350.000. Paling kalau tambah chain over switch, tambah cost, yang saya bikin tuh nih seperti ini. Itu nggak pakai cost. Ada yang 2200 VA, ada yang 4400 VA gitu. Cost tuh gunanya untuk kalau kita mau maintain baterai. Jadi misalnya kita mau pindah ke PLN, tapi maintain mungkin setengah harian, 6 jam, 7 jam gitu ya. Kita mau maintain, tapi rumah harus tetap jalan dong. Sedangkan fungsi ATS ini, ATS yang saya bikin ini, itu defaultnya di baterai, defaultnya di inverter. Jadi saat lowbat, dia akan pindah ke PLN. Nah saat saat baterainya sudah mencukupi lagi, dia akan pindah ke inverter lagi gitu. Jadi bukan opsi kalau PLN mati lampu. Terus juga nggak ada opsi kalau kita mau benerin inverternya gitu, atau mau baterainya mau di-maintain lah katakan, mau ganti sel baterai atau apa, atau mau pasang apa yang perlu inverter dimatiin. Udah jadi buntu di sini gitu. Karena melewati ATS ini, kalaupun kita mau ke PLN, itu tetap harus inverternya hidup, maka itu perlu pakai COS, pakai chain over switch. Nah, COS ini manual. Jadi saat kita mau maintain sekali-sekali, baru kita fungsikan COS ini, kita ke PLN. Baru ATS-nya pun mungkin bisa diutak-utik, udah, atau kita mau ngutak-ngutik inverter lah katakan, kita mau ganti kabel atau segala macam. Rumah tetap jalan dengan PLN gitu.
Nah itu mungkin ditambah 150.000, saya budgetin di 500 dan 600.000 untuk 2.200 VA dan 4.400. Itu nggak pakai kontaktor ya, dan dijamin aman. Udahlah, saya nggak perlu ini barang sendiri ya. Tapi paling nggak teman-teman bisa ikutin inian saya, pembahasan saya tentang ATS itu sudah lengkap. Dari mulai saya nemuin sampai jadi, benar-benar jadi gitu. Saya juga berencana buka lapak di toko oren ya untuk jual ATS ini. Cuman lagi ngurus NPWP-nya saya. Untuk ATS ini saya mau pasarkan dengan order 7 hari ya. Pakai jeda order 7 hari, pakai pre-order. Karena ini perlu saya rakit, benar-benar saya rakit dari baru. Jadi barang yang dipajang di toko oren pun nanti barang contoh yang udah jadi gitu. Ibarat rumah contoh. Nah, struktur sama persis, tapi pada saat ada order akan saya rakitkan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi akan kita bikin kesimpulan akhir untuk yang budget 15, lalu budget 20, alternatifnya apa aja. Budget 25, alternatifnya apa aja. Budget 30 plus bahkan. Alternatifnya apa aja. Ya, setelah ATS ini kita simpulkan semuanya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan ya dari pembahasan kita tadi ya. Simpulannya seperti ini. Di screenshot aja dulu ya. Ini teman-teman. Jadi biaya fix yang harus di awal seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk biaya lain-lain ini seperti kabel-kabel skun, lalu energy meter, lalu MCB ACDC itu 1 juta, lalu panel kali 2 masing-masing harga 2 juta jadi 4 juta, lalu baterai di 1 unit 6,5 juta, 48 volt yang 16S ya, 16 seri jadi 51,2 volt, itu didapat 11,5 juta, 11.500.000. Ini fix, jadi semuanya nanti akan mengacu ke sini, tetap pakai barang ini ya. Nah, awal dulu untuk yang di bawah 15 juta ini akan ditambah MPPT 1.050.000, lalu inverter 3.000 watt 1.250.000, lalu ada ATS 2.200 500.000. Ini ketemu di 2.800.000 sehingga ditambah dengan 11,5 juta ketemu di bawah 15 juta 14.300.000. Lalu untuk yang 15 sampai 20 juta ini yang PPT sama 1.050.000, lalu inverternya yang 5.000 2.550.000, lalu panel plus 1 jadi pakai 3 panel 2 juta, lalu ATS yang 4.400 600.000, ketemu angka di 6.200.000 ditambah 11,5 jadi 17.700. Ini teman-teman kalau mau ambil variasi di sini, misalnya mau ambil inverter 4.000 ya silakan ya, masih masuk dalam range. Atau teman-teman di sini mau nambah panel jadi 4, tambah panel tambah 2 gitu ya, tambah 2.000 lagi jadinya. Ini masih masuk dalam range, masih masuk 19 jutaan, masih di bawah 20. Lalu 20 sampai 25 kita nggak pakai MPPT dan inverter lagi, kita pakai inverter hybrid 6,2 kW 4.400.000, lalu panel plus 2 4 juta, lalu ATS 4.400 600.000. Ini ketemu di 9 juta. Jadi ketemunya 20 juta lebih sedikit, 20.500.000 rupiah. Ya. Ini pun kembali ada varian-varian lagi yang memang teman-teman bisa pikirkan sendiri gitu, tergantung budget teman-teman ya.
Ini cuma patokan aja. Tapi patokan ini semua harga terkini ya. Harga terkini di toko oren. Lalu di budget 25 sampai 30 juta ini pakai hybrid. Lalu panel plus 2 sama seperti di atas. ATS-nya pakai 6600, jadi udah pakai 4 relay. Oh ya, ATS ini 2 relay. 4400 3 relay. Yang ini 6600 4 relay. Ya, lalu baterai sudah ditambah 1. Jadi pakai 2 unit baterai. Masing-masing unitnya 100 ampere, jadi 200 ampere. Lalu ini ketemu di harga 15.600.000, sehingga ditambah 11,5, jadi dapat di 27.100.000. Yang terakhir yang 30 juta plus 30 juta lebih dikit ya. Ini seperti yang atas, seperti yang 25 sampai 30 juta, tinggal tambah 2 panel lagi. Jadi panelnya pakai 6 panel. 3 di seri, lalu 2 paralel. Jadi tambah 4 juta dari yang di atas, ketemu di 31.100.000. Nah, gitu teman-teman ya. Harga terkini untuk PLTS untuk rumah 1300 sampai 2200 volt ampere dengan budget 15 sampai 30 juta plus. Harga terkini untuk inverter seperti yang saya pakai, low frekuensi, TechFine 3 kW 3000 watt ya. Dia tarikannya bisa 2 kali lipat, bisa sampai 6-7 ribu, tapi kemampuan regulernya 3000. Itu sudah harga 5 jutaan lebih. Padahal 2 bulan lalu saat saya bikin konten PLTS 12 jutaan, itu masih di harga 4 jutaan. 4 juta lebih dikit, 4 juta lah. Nah gitu teman-teman ya. Semoga berguna. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di share, mungkin ada yang butuh. Untuk segala macam link pembelian ada di kolom deskripsi. Ada yang mau ditanya-tanya juga boleh, tanya-tanya di WA. Akan saya jawab sebisanya. Terima kasih. Salam Electro Homes.